2022 menjadi tahun yang penuh perjuangan untuk PSM Makassar, mulai dari nyaris degradasi hingga keinginan tim untuk bangkit usai pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada kompetisi sepak bola di Indonesia. Perjuangan PSM musim ini memang cukup berat, mulai dari masalah keuangan, melepas banyak pemain, hingga beberapa kali melakukan pergantian pelatih. Munafri Arifudin yang saat itu masih menjadi CEO PSM menyebut, tahun 2022 menjadi musim terberat sepanjang dirinya berada di PSM. PSM Makassar saat itu mencatatkan statistik terburuk sepanjang gelaran kompetisi Liga 1. Hingga akhir musim, PSM hanya membukukan 38 poin dengan raihan 8 kemenangan, 14 kali imbang, dan 12 kekalahan. Setelah selamat dari degradasi dan finish di peringkat ke-14 Liga 1 edisi sebelumnya, PSM mendatangkan pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang bagus. Tim Juko Eja merombak skuad dengan harapan bisa menjadi lebih baik agar target juara dapat terwujud. Liga 1 musim yang baru akhirnya dilanjutkan. Seluruh tim peserta dipersilahkan untuk menentukan stadion yang akan dijadikan markas selama kompetisi musim 2022-2023 berlangsung. Karena Stadion Matoanging belum dibangun dan Stadion Barombong tidak bisa digunakan, maka PSM harus kembali mencari kandang di luar Makassar. Stadion Matoanging yang sebelumnya menjadi markas PSM mulai dibongkar pada Oktober 2022 lalu. Namun, tak kunjung dibangun karena berbagai persoalan. Proyek tersebut sudah berulang kali dinyatakan gagal tender dan menyebabkan proses pengerjaannya molor jauh dari rencana awal. Supporter PSM juga berulang kali harus turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai gagal menepati janji untuk membangun kembali Matoanging yang baru. Pasukan Ramang kemudian mendaftarkan Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare untuk digunakan. Namun bagi PSM, berkandang di stadion tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena banyak bagian stadion yang perlu direnovasi agar bisa lolos verifikasi. Setelah dibenahi selama berbulan-bulan, Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare akhirnya bisa digunakan oleh PSM Makassar dalam pertandingan kandang di Liga 1. Pemerintah Kota Parepare mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk merenovasi stadion tersebut, demi untuk melihat PSM tetap bermain di Sulawesi Selatan. Kerja keras yang dilakukan oleh Pemkot Parepare bekerja sama dengan manajemen PSM akhirnya membuahkan hasil. Tim Juko Eja kemudian berkandang di Stadion Gelora B.J. Habibie dan selalu mencatatkan hasil positif. Selama bermain di GBH, PSM belum pernah kalah dan baru sekali imbang. Di tengah tren positif yang didapatkan PSM di Liga 1, terjadi tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan penonton. Insiden maut tersebut menjadi penyebab kompetisi dihentikan selama 2 bulan lebih. Liga kemudian kembali dilanjutkan dengan format yang berbeda, yakni sistem bubble dan tanpa penonton. Di saat yang sama, pemerintah memastikan bahwa Stadion Matoanging batal dibangun tahun ini. Hal itu membuat kekhawatiran di kalangan supporter yang sudah bertahun-tahun menunggu stadion yang layak. Atlet-atlet di Kota Makassar juga mengeluh karena minimnya fasilitas olahraga. Terlebih sejak Stadion Matoanging dibongkar, tidak ada tempat latihan yang memadai untuk para atlet di Makassar, meski banyak dari mereka yang berprestasi. Lapangan Karebosi yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah kota untuk direvitalisasi juga belum menunjukkan perkembangan, setidaknya hingga penghujung tahun ini. Namun ada kabar baik yang didapat oleh supporter termasuk masyarakat Kota Makassar. Jelang tahun 2022 berakhir, yakni pemerintah kembali menganggarkan pembangunan Stadion Matoanging untuk tahun depan.
Proyek tersebut akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2023 mendatang. Masyarakat berharap pembangunan Stadion Matuanging bisa benar-benar terrealisasi. Pengamat olahraga Universitas Negeri Makassar Wahyudin mengaku miris dengan kondisi Kota Makassar yang tidak memiliki stadion. Menurutnya, salah satu hal yang bisa menjadi ukuran terbaik dalam hal peningkatan prestasi olahraga, yakni wajib memiliki sarana dan prasarana olahraga terutama stadion. Wahyudin menyebut pemerintah provinsi dan daerah serta semua pihak terkait harus betul-betul serius untuk membangun sebuah stadion yang representatif di Sulawesi Selatan. Salah satu hal yang bisa menjadi ukuran terbaik dalam proses peningkatan prestasi olahraga di Kota Makassar termasuk di Sulawesi Selatan adalah mesti dan wajib harus punya sarana dan prasarana olahraga terutama stadion yang representatif untuk digunakan talenta-talenta atau pemain-pemain atau atlet-atlet kita untuk bisa berprestasi. Kembali ke PSM, banyak yang mengatakan bahwa setelah kemarin hampir degradasi di liga sebelumnya, sekarang bangkit dan di posisi pertama meskipun dengan tidak ada stadion dia harus jadi tim musafir. Mungkin bagaimana sendiri melihat PSM tahun ini, Kak? Ya, sekali lagi kita memang perlu merasa prihatin dan sedih dengan tidak adanya stadion yang representatif di Kota Makassar, terutama di selatan ya. Kita punya tim besar, kita punya tim kebanggaan. Tidak ada yang tidak kenal PSM Makassar. Salah satu tim yang menjadi penghasil, pengorbit pemain-pemain bertalenta. Ya, siapa tidak kenal Ramang? Ya, Ramang di masanya dan seterusnya. Dan berikut belakangan ada Ramang-Ramang baru yang muncul. Artinya apa? PSM ini adalah sebuah tim yang punya nama besar, yang sangat dikenal di Indonesia, tetapi tidak punya stadion yang representatif. Itu sangat memuriskan sekali rasanya ya. Kita bandingkan dengan beberapa tim-tim lain yang berkiprah di Liga 1, mereka punya stadion sehingga mereka begitu leluasa untuk latihan, untuk meraih prestasi. Tetapi sekarang yang perlu kita apresiasi yang positif adalah dengan tanpa stadion pun PSM bisa bangkit. Bahkan sampai saat ini di klasemen sementara tim Juku Eja ini memimpin di klasemen sementara di urutan pertama. Artinya apa? Tidak ada saja stadion, PSM sudah bisa berbuat yang terbaik. Apalagi jika difasilitasi dengan stadion yang representatif, stadion yang berstandar, apakah standar nasional ataupun standar internasional. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan. Pemerintah harus hadir ya, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, semua stakeholder keolahragaan harus hadir di sini untuk menghadirkan stadion. Apalagi kita punya tim kebanggaan dengan nama besar PSM seperti yang kita sangat banggakan saat ini. Ya. Nah, terakhir mungkin Kak, seperti apa mungkin nanti di 2023 apa sebenarnya yang paling krusial yang perlu dibenahi khususnya di olahraga sendiri termasuk mungkin bagi PSM? Tahun 2022 saya kira sebentar lagi akan berlalu dengan sejumlah event olahraga yang telah terlaksana, salah satunya Porprov, Pekan Olahraga Provinsi di Sinjai Bulukumba. Saya tegaskan di awal bahwa itu merupakan sebuah event terbesar di Sulsel, event olahraga terbesar di Sulsel, dan menjadi ukuran bagaimana pencapaian prestasi olahraga kita di Sulawesi Selatan. Wahyudin berharap pengerjaan Stadion Matuanging bisa segera dilanjutkan di tahun 2023 agar menjadi langkah awal untuk semakin memperbaiki prestasi olahraga di Kota Makassar termasuk Sulawesi Selatan ke depan. PSM Makassar juga diharapkan bisa menjadi tim yang jauh lebih baik menatap persaingan tahun depan di kompetisi Liga 1.